kami di DKM Mushola Al-Hamzah ini sangat berkeinginan apabila mushola ini menjadi tempat untuk kita mempelajari ilmu agama, sekecil apapun atau sederhana apapun kita tetap belajar. Saya ingin mushola ini jadi mushola pendidikan buat kita semua, karena itu memang wajib, intinya kita harus tetap belajar sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati, muliakan Ketua DKM Mushola Al-Hamzah Bapak Andi Kosala. Yang kami hormati, muliakan Ustaz Burhanuddin Imam selaku asatid pada hari ini. Yang kami hormati orang tua kami pula Bapak Suroso. Yang kami hormati pula para sesepuh dan bin sepuh Mushola Al-Hamzah. Tidak lupa yang kami hormati pula para ibu-ibu dari Mushola Al-Hamzah, dan tentunya para jemaah sekalian yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka paling tidak kita harus memiliki empat sifat yang harus kita miliki kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah mengajarkan kita sifat itu apa? Empat sifat itu seperti apa sih? Nah, ini hadisnya ini datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Berkata, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala itu maukah ukhbirukum, aku beritahukan kalian. Ala itu artinya maukah, ukhbirukum, aku beritahukan kalian. Kalian itu siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Mau enggak aku beritahukan kalian? Wahai umatku, mau enggak? Kata Rasulullah, aku beritahukan umatku. Ukhbirukum, apa itu? Biman tuharramu, siapa orang yang dilepaskan. Haram itu artinya dilepaskan. Jangan langsung diartikan secara literal, ya, dijauhkan, sama sekali tidak akan menyentuh. Biman tuharramu alaihi nar, dijauhkan dari api, sama sekali tidak akan menyentuh api, atau makna secara harfiahnya diharamkan tersentuh dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kita harus pahami hadis itu dengan pendekatan kebahasaan yang luas. Ya, jangan hanya satu bahasa, makna yang kita pahami kemudian itu dulu yang kita terjemahkan. Nah, tuharramu artinya dijauhkan, dilepaskan, sama sekali tidak akan menyentuh api neraka. Atau bahasa mudahnya mau empat sifat itu. Kalau kita diharapkan masuk ke dalam api neraka, artinya bahwa kita akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal begitu, tujuan kita itu jangan ingin masuk surga, tapi kita ingin supaya diri kita ini diharapkan masuk ke dalam api Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering membaca doa? Doanya apa itu? Intinya waqina adzaban. Nah, itu apa itu? Doa apa itu?
doa sapu dan itu yang paling sering kita banyak. Lanjut ya. Ini apa? Ya, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Apa perkataan para sahabat itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya berkata, bala ya Rasulullah. Tentu kali ini para sahabatmu ingin termasuk sahabatmu yang dijauhkan, dilepaskan dari api karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau kita dijauhkan, kita langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bermati itu langsung masuk surga, enggak melalui siksa api. Kenapa? Api neraka enggak mau menyentuh dirinya. Tuh. Bukan kita yang enggak mau, tapi nerakanya itu enggak mau menyentuh diri kita. Tuh. Diharamkan. Tuh. Disentuh oleh api neraka. Jadi api neraka yang tidak mau menyentuh diri kita, haram menyentuh diri kita. Masya Allah, luar biasa itu. Dan gitu, kita langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita di sini yang ngumpul ini langsung masuk surga. Oh, Rasulullah bersabda, ya, siapa sih orang yang dilepaskan, orang yang dijauhkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ala kulli hayyin, setiap diri, setiap individu, setiap orang itu, setiap umat Nabi Muhammad itu harus memiliki sikap atau sifat tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Orang yang rendah hati itu ya biasanya orangnya enak, ya, sopan orangnya, akhlaknya baik, ya, menghormati yang tua, sering menegur, seringnya nyapa, itu namanya orang tawadu. Dan identik dengan orang yang ramah. Orang yang ramah, tawadu itu identik dengan orang yang ramah. Tuh, sering nyapa. Jadi kalau misalnya ketemu, langsung dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu orang seperti itu orang tawadu. Enggak masak badan dulu, nanti orang itu mengucapkan salam baru kita jawab salam. Nunggu sapaan orang lain baru dia juga menyapa. Enggak begitu kalau orang tawadu. Dia nyapa dulu, baru sapaannya itu dijawab. Nah, itu namanya tawadu rendah hati. Ya, semakin berilmu semakin tawadu. Orangnya enak, asyik. Itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain itu artinya lemah berkata kita baik, penyampaian kita baik, tulisan kita baik, kan begitu. Baik itu artinya materinya baik, ya, kemudian cara menyampaikannya juga baik, lalu intonasi suara penyampaiannya itu juga baik, itu namanya baik. Dua lagi ya, quribun minan nas. Kita harus berbaur dengan sesama manusia ya. Ini sama-sama di sini kita harus sering ngobrol di sini ya. Kalau bisa tiap hari seminggu sekali ya, mereka ayuhan nasu khalaqnakum min dzakarin wa unsa sawaja'alnakum syu'ub wa qabaila lita'arafu. Karena dengan bersamanya kita di sini kita saling bisa mengenal, bisa kita saling menyapa. Saya coba bayangkan kalau saya nggak ada di sini, pasti nggak kenal saya. Oh gitu. Itu lita'arafu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu. Kita boleh berbeda jenis, laki perempuan, kita boleh berbeda bangsa, suku dan sebagainya, tapi kita harus saling lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang sering akrab dengan sesama manusia, tidak jauh dari sesama manusia. Jangan kita memilih, oh ini bukan komunitas saya, ini bukan jamaah saya, ini bukan jamaah dari musyawarah al-hamzah ini. Oh, jangan seperti itu. Sesama manusia, sesama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyuruh kita supaya kita saling lita'arafu, saling bertegur
sabar. Itu, ini ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini terakhir nih. Saling memudahkan, saling bantu, saling gotong royong, ya, saling bantu dalam kebaikan seperti di sini ya kan. Jadi ruangan ini sebagai tempat untuk belajar kita, ta'lim kita. Ya, karena ini nanti juga akan menjadi saksi nanti di akhirat ini. Kalau kita jadikan tempat ini sebagai tempat belajar, apalagi belajar dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pelajari, kita sering membaca di sini, ini pasti akan menjadi saksi dan Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihina